pembahasan sebelumnya, tapi sebenarnya nggak apa-apa jemaah, karena ilmu itu makin diulang, makin baik, makin bagus, makin rinci, makin tajam, makin detil. Ibarat sebuah pisau, makin sering diasah semakin tajam. Ilmu pun juga kayak gitu. Nah, di antara ilmu yang dulu pernah banget kita bahas, tapi sekarang kemungkinan besar sebagian kita tuh bakal ngerasa ini kayaknya udah pernah dibahas deh. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu sama dalam kebaikannya. Adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sanad hadis ini sahih. Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm. Nabi pernah bersabda, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sebelum tanda-tandanya muncul di pertengahan kalian. Di antaranya min asyratis sa'ah, ciri yang pertama Nabi sering utarakan, yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu di tengah-tengah kalian. Kita kaji dari pembahasannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang dikatakan beliau ternyata tentang ilmu diangkat itu, salah satunya beliau pernah menyampaikan satu kalimat, yakni ketika ilmu itu diangkat, maknanya hilang ilmu itu dari hati kaum muslimin. Di antara ciri-ciri kiamat, hilangnya ilmu dari hati-hati kaum muslimin. Kaum muslimin tuh nggak tertarik lagi buat ngaji, nggak tertarik lagi buat kajian, nggak tertarik lagi buat datang sharing time, nggak tertarik lagi untuk memenuhi majelis-majelis ilmu. Itu di antara ciri-ciri kiamat. Maka sebenarnya selama masih ada majelis ilmu, masih ada orang salih, masih ada pengajian, deres Quran dengan beragam macam modelnya, bahasanya, panduan kitabnya atau guru pengajarnya, tetap aja jemaah itu sedang memikul beban umat yang sangat berat. Umat punya beban, dan beban itu nggak bisa dipikul sendirian. Ada yang memang beban ini bisa dipikul hanya oleh orang itu karena spesialis orang itu ada di sana. Ada yang perempuan oleh ustazah karena memang spesialisnya di sana, dan perempuan sesama ustazah akan lebih terbuka misalnya. Itu bisa banget. Karena sebenarnya semua kita ini lagi sama-sama membawa beban semampu yang kita bisa untuk memikul beban umat yang teramat berat. Kalau di hati umatnya masih ada kecintaan terhadap ilmu, majelis ilmu, suka live streaming atau online, sejatinya insya Allah itu tanda-tanda bukan lagi keterpurukan, tapi tanda-tanda kejayaan. Karena dulu waktu dimana Nabi SAW pernah mengemukakan Islam mulia, nggak ada yang bisa menghinakan, Islam berjaya, nggak ada yang bisa mengalahkan. Itu karena sudah terpancar dari jiwa waktu itu anak-anak mudanya, kalangan ummahat atau ibu-ibunya, kalangan muslimahnya, sahabiah, kalangan para sahabat Nabi. Itu memang udah terpancar di mata mereka, berbinar saat berhadapan sama ilmu. Bahkan ketika Sayyidina Abu Hurairah itu masuk ke dalam pasar, Sayyidina Abu Hurairah kan bilang, "Loh, kamu ngapain masih jualan di pasar? Kamu lupa ya Rasulullah lagi bagi-bagiin warisan." Akhirnya mereka semua berbondong-bondong tutup tokonya. Mereka pergi ke Masjid Nabawi, terus mereka balik lagi karena Abu Hurairah tahu nih, wah karakter para pedagang itu yang disebut warisan adalah harta. Pasti uang, pasti lembaran koin dinar atau koin dirham, koin emas atau koin perak. Makanya Abu Hurairah nungguin di gerbang pintu Madinah pasarnya. Lalu nggak lama para pedagang itu datang lagi. Mana katanya Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Kok saya nggak ngelihat Rasul bagi-bagiin dinar? Apa kata Abu Hurairah? Emang kamu ngelihat apa di sana? Saya cuma ngelihat 3 orang. 1 lagi baca Quran, 2 lagi sholat, 3 lagi ngaji sama Rasulullah. Lalu apa kata Abu Hurairah? Itulah warisannya Rasulullah SAW. Diperintahkannya untuk sholat, berzikir, salah satunya adalah membaca Al-Quran, dan berzikir salah satu berikutnya atau salah 2 berikutnya, yang kedua adalah majelis ilmu. Itu warisannya Rasulullah yang Rasul lagi bagi. Tapi kadang kita disibukkan sama perihal-perihal dunia yang menyebabkan kita jadi nggak bisa ngaji. Jadi sebenarnya emang proporsional aja jemaah. Secara porsi itu proporsional tuh bagus banget kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Tentu nggak semua hidup kita ideal, apalagi perihal keuangan. Mungkin ada yang memang alhamdulillah diberi kecukupan, mungkin harus struggling lagi mau nggak mau sebagai seorang ibu rumah tangga juga ikut andil dalam mengambil peran untuk nafkah dalam keluarga. Itu nggak ada masalah.
masalah. Tapi yang jelas di sini selama ilmu itu tetap terpatri dalam hati, tanda-tanda kebangkitan itu mulai terlihat dan mulai nampak. Soalnya sahabat Nabi waktu itu matanya berbinar. Semenjak ditegur Sayyidina Abu Hurairah seperti itu, mereka yang terlalu menggilai dunia, menggilai berdagangnya, mulai ngerem lagi. Selama ini gas tanpa rem. Setelah Sayyidina Abu Hurairah kasih tahu, mulai ngerem lagi tuh. Akhirnya mereka datang kepada majelisnya Rasulullah SAW, ngaji sama Nabi, bermuamalah dalam kebaikan, kayak gitu aja deh. Jadi selama ilmu itu masih terpatri di dalam hati seorang hamba, insya Allah itu tanda semakin dekat dengan kemuliaannya. Ilmu memuliakan, sebagaimana Allah berfirman Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidaklah seseorang itu beriman, tidak pula orang itu berilmu, kecuali Allah pasti angkat tingginya derajat untuk orang-orang yang punya iman, orang-orang yang punya ilmu. Maka salah satu ciri min kathratis sa'ah, atau diantara banyak tanda-tanda jelangnya hari kiamat, saat ilmu itu tercabut. Jadi umat udah gak ada kecintaan. Dan sekarang yang terjadi justru sebaliknya loh jemaah. Makin kesini itu makin banyak orang yang mencintai ilmu, makin banyak orang pintar itu lahir, makin banyak generasi-generasi ini itu semakin dekat dengan kegemilangannya itu makin jelas banget. Jadi animo waktu tahun 2010 beda kan sama animo ngaji tahun 2023. Animo 2000-an, 2000 pas sama 2023 sekarang udah jauh banget. 2010 ke 2023 aja animonya udah jauh berbeda. Akan selalu ada tuh Allah triggerkan, baik di tempat manapun Allah titipkan semangat, lalu semangat itu menggelombang terus membesar, terus membesar, terus membesar. Loh jangan salah ya jamaah, ngaji gini kan masing-masing kita kan punya porsinya masing-masing. Saya lagi berhadapan, boleh jadi jamaah punya karyawan 20 orang, jamaah di tengah jamaah ada yang mungkin punya pegawai sekian orang. Siapa tahu di antara hadirin terus pulang membawa dampak baik ini kepada lebih banyak orang. Akhirnya yang berbuat atau yang berbuat baik mah segini, tapi yang kena dampak kebaikannya sebab karena kita mendapatkan ilmu mah lebih besar berkali-kali lipat dari yang hadir di tempat ini. Kan gitu ya. Contoh misalkan sekarang kita hadir, misalnya let's say yang datang 5 orang misalkan. Dari 5 orang ini apakah benar-benar 5 orang? Kita kan nggak tahu belakangnya orang ini siapa. Waktu itu saya ketemu ada seorang satpam, hanya satpam, tapi jenderal sangat hormat sama satpam ini. Selidik punya selidik, satpam ini ternyata adalah seorang satpam yang pernah menyelamatkan anaknya seorang jenderal yang waktu itu sempat kecelakaan. Kalau kata dokter ini terlambat 1 detik aja nyawanya melayang. Tapi satpam ini dengan cepat membawa yang kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit, dan walhasil alhamdulillah Allah titipkan umur yang barokah dan panjang kepada beliau, sehingga jenderal ini sangat respect dan hormat sama satpam ini. Kan kita nggak tahu, mungkin dalam pandangan manusia, mohon izin, ya pekerjaannya kadangkala, mohon maaf sekali, kadangkala sebagian pekerjaan suka diremehkan sama sebagian orang. Tapi kita nggak pernah tahu di belakang orang ini itu ada siapa. Di belakang ibu ada siapa, di belakang suaminya hadirin ada siapa, di belakang anaknya hadirin kenal siapa. Ngaji ibu gini, ternyata anaknya adalah misalkan seorang selebgram misalkan, ternyata hadirin anaknya adalah seorang selebtok misalkan, selebritis misalkan, kan nggak tahu. Terus ibunya bilang, nah kamu mau posting yang benar-benar. Sejak saat itu anaknya mulai memposting agak lumayan syiar agamanya, agak cukup lumayan vokal tentang kebaikannya. Kita nggak pernah tahu nih hadirin. Ilmu itu memang tugasnya 3. 1, dicari, dikejar, diburu. Itu karakter pertama. Jadi kalau kebiasaan para ulama itu bukan sumur mendatangi timba, tapi timbalah yang datang kepada sumur. Beberapa akhir ini mungkin kita udah melihat ya, ada suasana kayak gitu udah mulai hampir banyak di tengah-tengah kita. Mulai banyak orang mendatangi sumur, bukan lagi sumurnya pergi ke sana datengin timba gitu, enggak, tapi timbanya yang datang ke sumurnya.
ada beliau tinggal di mana, ayo kita datang ke sana, 1 bis, 2 bis, 5 bis, 10 bis misalkan kayak gitu. Memang itu tradisi jamaah. Tradisi yang pertama, ilmu itu dicari, dikejar, diburu. Itu tradisi pertama. Ilmu tuh harus kayak gitu, dicari, dikejar, diburu. Emang harus diburu. Kebayang gak sih orang memburu binatang buruan? Kekeh, apalagi dia tahu ini untuk menyambung hidupnya. Orang kalau udah, ya Allah jemaah, ini kalau bicara tentang finansial ya, orang siap sikut-sikutan, bahkan mohon maaf siap bunuh-bunuhan loh jemaah. Demi apa? Demi dapat tadi yang disebut dengan harta. Untuk harta finansial, orang tuh kadang rela sikut-sikutan, rela mohon maaf sampai bahkan bunuh-bunuhan demi harta. Kalau ilmu mah nggak ada yang sampai bunuh-bunuhan kan demi ilmu. Gak ada orang mau, wah aku soft satu, gitu kan nggak mungkin. Soft satu sempit-sempitan terus saling, kan enggak. Karena kita punya ilmu, punya adab. Tapi kalau untuk perkara dunia rela melakukan hal yang seperti itu, dikejar, diburu, benar-benar fokusnya dicari, dikejar, diburu. Untuk ilmu yang kita lebih butuh daripada sekedar perihal dunia, kita harus lebih kuat memburunya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ilmu itu didapat sebab kita memburunya, ilmu itu tuh harus lahir jadi amal. Karena disebut diantaranya dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang itu harus punya dua karakter. Tradisi Quran itu seringkali membawa karakter ini di banyak bidang. Karakter yang pertama, kamu tuh ya mesti punya iman, harus punya iman. Yang kedua, tsumma istaqamu, kamu tuh harus punya karakter yang keduanya namanya istiqomah. Jadi ilmu itu dikejar, diburu, lalu setelah itu diamalkan. Amal itu butuh gandengannya. Gandengan amal adalah istiqomah. Diistiqomahin aja. Gimana caranya istiqomah? 4. 1. Paksain. Bahasa Arabnya gimana kalau mau berdoa? Allahumma paksakan. Paksain dong. Hadirin, nggak bisa kalau kita ngaji nggak maksain tuh nggak bisa. Jam 8 saya mau ngaji ya, itu dipaksain. Enaknya sih kalau pagi-pagi gini ya di rumah sambil nyetel apa gitu. Kalau kita maksain itu udah selangkah tuh, insya Allah kita lebih dekat pada kebaikan. Yang kedua, supaya istiqomah, cari circle. Gimana caranya biar istiqomah? Cari circle. Butuh banget loh kita sama circle. Rasulullah SAW tuh sendiri ya bisa aja, lawang beliau Nabi, tapi beliau mengajari kita, beliau aja punya sahabat. Itu maknanya kita juga mesti punya sahabat, punya circle, agar supaya kita tuh kuat lagi bersama-sama. Lalu yang ketiga, istiqomah itu butuh pertolongan Allah. Maka jangan sungkan untuk terus minta tolong sama Allah, karena memang dia butuh selalu seorang hamba yang berharap kepada Allah semata. Ya Allah tolong kami, ya Allah berkahi rezeki kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus begitu. Lalu yang berikutnya, istiqomah yang berikutnya tuh butuh banget sama yang namanya jam terbang. Butuh jam terbang. Istiqomah tuh butuh banget yang namanya jam terbang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu beda sama yang sudah 1000, 2000, 3000 dan 4000 kali. Ya kan? Sekali, 2 kali selalu berbeda sama yang udah 1000 kali dan 4000 kali. Istiqomah butuh itu. Nah, terus ilmu kembali lagi. Jadi ilmu tuh ada 3. Yang pertama adalah dikejar, dicari, diburu. Yang kedua, ilmu itu adalah diamalkan lalu diistiqomahkan. Ini yang ketiga nih. Ilmu itu mesti diajarkan lagi sama yang lain. Jadi kalau nggak mau ilmu ini keangkat, mesti diajarin lagi sama yang lain. Harus nggak ilmu ini diajarin sama yang lain? Ya haruslah hadirin. Minimal banget untuk seorang perempuan, skop terkecil yang mesti beliau ajarkan adalah anak. Kalau suami, karena memang dari sebelum menikah kita harusnya memilih suami yang siap menjadi imam, artinya siap membimbing, bertanggung jawab dan menafkahi, maka saat kita menikah sih sebenarnya harusnya itu udah nggak jadi PR lagi ya. Kita tinggal fokus membersamai anak aja. Tapi kalaupun suami kita masih yang butuh dibersamai, maka tugas istrilah membersamai agar dapat ilmu bareng-bareng. Penting juga itu hal itu jemaah. Jadi 3. Yang pertama dikejar, diburu. Yang kedua ilmu itu diamalkan dan diistiqomahkan. Yang ketiga diajarkan lagi sama yang lain.
Yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Yang kedua, wa yaksural jahlu. Ini kalau kata Nabi itu kiamat itu salah satu cirinya yang kedua, saat marak tersebarnya kejahilan di mana-mana. Kejahilan itu maknanya diantaranya adalah kebodohan terhadap ilmu agama, kedunguan terhadap ilmu agama. Bahasa yang lebih agak tertamparnya lagi adalah jabatan dunia atau gelar dunia sudah sampai doktor, tapi ilmu agama seperti anak TK, anak PAUD. Waduh. Jadi gelar kesarjanaan dunia atau gelar duniawinya sudah sampai doktor, at least itu adalah puncak dari kita mencari ilmu S3, tapi ilmu agama masih seperti anak TK. Ini kemirisan yang sangat amat ya jemaah. Al-jahlu wa kasural jahlu, dan kalian wayaksural jahlu, kalian nanti melihat ada banyak wayaksural jahlu, marak tersebarnya kebodohan itu ada di mana-mana. Kejahilan itu, ya jawabannya tadi kembali kepada yang pertama. Kejahilan itu hanya bisa dientaskan cuma dengan ilmu. Kita kayak lagi bangun, sebenarnya ngaji demi ngaji yang jamaah hadiri, karena setiap hari kan alhamdulillah Wonosobo selalu ada ngaji kan, dari Senin sampai Senin lagi. Itu sebenarnya majelis taklim yang jamaah hadir itu dalam rangka membangun peradaban di masa datang loh jemaah. Kualitasnya seseorang itu kan bukan cuma dilihat dari kamu nyalahin generasi berikutnya, bukan, lihat dari diri kitanya sendiri. Ada hadirin, karena satu orang itu bisa merubah banyak hal. Lawong jangankan orang ya jamaah, debu aja ada manfaatnya nggak debu? Ada. Manfaatnya buat apa? Tayamum. Debu aja bermanfaat buat tayamum, apalagi manusia. Jadi jangan ada yang bilang saya mah apa tuh cuma rengginang di kaleng kongguan, atau saya mah apa tuh saya cuma nggak punya manfaat apa-apa. Enggak, jangan kayak gitu hadirin. Punya kok kita manfaat, punya kok kita peran, punya kok kita banyak kebaikan. Makanya gerak aja dulu. Begitu hadirin jami dirahmati Allah. Terus sama wayak sural jahlu, banyaknya maraknya kejahilan itu tersebar di mana-mana. Dan soalan kejahilan ini cara mengentaskannya adalah dengan ilmu. Harus dengan ilmu, cara mengenyahkan, mengentaskannya caranya dengan ilmu. Lalu terus juga kalau ada seseorang itu jahil, tugas orang terdekatnya lah untuk menyadarkan. Orang terdekatnya untuk menyadarkan. Siapa orang terdekat? Ya masing-masing kita yang punya sahabat dekat, atau dalam skop keluarga orang tuanya lah yang berperan. Kita punya peran nih jemaah. Jangan sampai kejahilan itu teramat dalam menawan kita sampai kita enggan untuk belajar. Butuh banget kita sama ilmu, terutama buat mbak-mbak yang datang yang belum nikah. Mudah-mudahan tahun ini segera nikah sama yang salih insyaallah. Itu penting banget tuh dicari dari sekarang ilmu gimana caranya jadi istri able dan ibu able. Ada banyak orang menikah tuh cuma persiapan harta, karena yang mungkin dalam bayangannya tuh butuh untuk sewa adipura, butuh untuk sewa ini, sewa itu. Padahal sebenarnya itu nggak unnecessary, bisa kita bilang nggak teramat sangat menjadi kebutuhan yang primer buat orang yang mau nikah. Mau nikah di gedung atau di KUA nggak ada masalah, bahkan di KUA pun nggak ada masalah. Kalau datang ke KUA pun nggak ada masalah. Tapi justru yang paling penting untuk orang saat dia mau menikah adalah ilmunya. Saat dia punya ilmu sebelum dia menikah, dan sesudah dia menikah pun tetap harus butuh ilmu. Karena kapal itu bakalan karam jemaah. Kalau nggak isi ilmu tuh kapal akan karam. Rumah tangga kita kalau nggak ada ilmunya lebih condong untuk diterbalikan kapal itu. Lebih mudah banget untuk diombang-ambing, nanti lama-lama kapal itu terbalik. Makanya butuh banget sama ilmu. Kita butuh sama ilmu. Begitu hadirin. Terus berikutnya, wayak surat zina, dan kalian akan lihat zina itu udah hal yang common. Bermula dari yang paling dekat membuka pintu perzinahan itu sendiri, yakni pacaran atau yang sejenisnya.
Mudah-mudahan kalau ada yang pacaran di sini segera dihalalkan, atau kalau tidak diputuskan. Kalau nggak ada, ya insya Allah sih kayaknya nggak ada ya jamaah. Tapi perempuan juga harus menjaga marwah dirinya tuh, supaya dia nggak terjerumus sama hal-hal yang dekat sekali yang tadi diungkapkan. Wayak surah zina, karena salah satu metode yang paling ampuh dari syaitan menjerumuskan anak Adam kepada perzinahan adalah membuka pintu awalnya. Jadi gerbang awalnya udah dibuka, itu sulit nutupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering banget mewanti-wanti, jangan buka pintu. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Lawang mendekatinya aja nggak boleh. Kalau mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai terjerumusnya. Dan yang namanya menutup pintu supaya debu itu nggak masuk jauh lebih mudah daripada membuka pintu lalu debu masuk. Makanya kalau mau debu nggak masuk, tutup aja pintunya, jangan dibuka. Nggak apa-apa, kan bisa juga nanti kita tinggal lap, pel, sapu, nanti tinggal kita bisa kasih kemoceng. Itu PR hadirin. Tutup pintunya. Mulai dari mana? Tutup aksesnya dari DM-nya, dari chatnya, dari voice note yang mengarah kepada arah-arah yang di sana, atau dari hal-hal yang sifatnya tuh dekat sekali menjerumuskan kepada perzinahan. Tutup semua pintu yang mendekatkan kepada perzinahan. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ciri yang keempat, wa yaktsur asy-syurb, dan kamu juga akan mendapati minuman keras terhampar di mana-mana. Itu termasuk min asyratis sa'ah, ciri-cirinya hari kiamat. Yaktsura syurb, banyaknya minuman-minuman keras kamu akan dapati itu terhampar di mana-mana. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Al-khamr diantaranya wayaksura syurbul khamr, dan kamu akan menyaksikan minuman keras itu terpampang di mana-mana, banyak yang mengkonsumsinya, banyak yang meminumnya. Nauzubillah. Wayaqil ar-rijal wayaksuran nisa. Poin yang kelima berikutnya, poin yang kelima, ciri dekatnya kalian dengan hari akhir adalah salah satunya yaksurar rijal wa kasrat wa yaksura wa yaqillar rijal wa yaksuran nisa. Sedikitnya laki-laki, banyaknya perempuan. Perempuan tuh banyak, jadi banyak gitu. Perempuan jadi banyak dan laki-laki cenderung lebih sedikit. Bahkan nanti dalam beberapa penelitian ada salah satu athar menyebutkan jumlahnya laki-laki itu 1 banding, ada yang 10, ada yang 50. Kalau 1 banding 50 belum dihitung sama yang amala qaumilut, ya kan? Belum yang dihitung sama yang laki suka sama laki, itu tambah dikurang-kurangi lagi tuh. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimul wahid, sampai kamu akan dapat di kata Rasulullah riwayat Bukhari inilah sebutannya, khamsina imra'ah, 50 perempuan, qayyimul wahid, perbandingannya dengan 1 laki-laki. Jadi perbandingannya 1 banding 50. Banyaknya itu jemaah. Terus gimana dong soal jodoh? Tenang, kalau soal jodoh, setiap manusia itu Allah ciptakan sudah berjodoh, berpasang-pasangan. Khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kami ciptakan kalian zawjain, artinya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi walaupun nanti 50 perempuan dan 1 laki-laki, perempuan tuh tetap punya pasangan, laki-laki pun juga punya pasangan. Tapi kenapa kok orang mengkhawatirkan? Karena dia lagi belum yakin aja tentang firman Allah, Allah menciptakan berpasang-pasangan. Lah terus gimana soalan jodoh kita itu siapa dan jodoh kita itu dari mana? Jodoh kita itu ya cuma 2. Kalau bukan makhluk dunia, jodoh kita adalah makhluk syurganya Allah.
makhluk surganya Allah. Karena kalau makhluk langit itu ntar ada surga, ada nerakanya Allah. Ya kalau di nerakanya Allah, na'udzubillahi min dzalik, udah nggak ada ceritanya kenikmatan dan segala macam. Nah, jodohnya seorang hamba itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak dia makhluk dunia, dia makhluk surganya Allah. Jadi tenang aja, semua orang berjodoh, tapi kita nggak pernah tahu yang jemput kita pelaminan duluan atau kematian duluan. Dan keyakinan kita itu kan berbanding lurus sama bagaimana nanti Allah menghadiahkan sebuah kebahagiaan hidup buat kita. Makin yakin sama Allah kan makin bahagia, makin woles gitu hidupnya. Makin yakin sama Allah, makin tenang hidupnya. Tapi makin gelisah, makin gak yakin sama Allah, makin sukanya meragukan Allah, biasanya lebih condong banget untuk gelisah hidupnya. Soalnya gak punya keyakinan yang ampuh dan kuat sama Allah. Dan keyakinan itu, landasan paling hebat dari keyakinan yang kuat adalah ilmu yang benar. Makanya lagi-lagi semua nanti baliknya ke ilmu lagi. Apa yang ditulis, dicatat, diamalkan, diajarkan lagi sama yang lain. Nanti bakal kembalinya tuh di situ. Titik kunci supaya kita jadi hamba yang lebih baik, supaya jadi hamba yang lebih indah dalam beramal, berakhlak, lebih enjoy jalanin hidup, nggak kemerungsung, nggak gampang baperan, nggak gampang putus asa, pundungan. Ilmu yang membuat kita makin kuat, ilmu dan ilmu. Jadi diulangi ya jamaah. Yang pertama, menghilangnya ilmu. Yang kedua, munculnya kebodohan. Yang ketiga, merebaknya perzinahan. Yang keempat, minuman keras merajalela. Yang kelima, sedikitnya laki-laki dibanding perempuan. Jadi 5 ciri itu dekatnya sekali dengan hari kiamat. Sekarang animo ini kan makin bagus ya, dijaga. Masih jauh berarti ya. Sebenarnya kalau masih jauh enggaknya, bahkan dari Rasul bersabda, diutusnya aku kata Nabi SAW, diutus dengan hari kiamat seperti ini. Lalu Nabi merekatkan 2 jemari beliau, dekatnya. Padahal kita udah berapa tahun dari Nabi Muhammad? 1400-an tahun ya jemaah, sejak wafatnya Rasulullah, sekitar 1400-an tahun. Tapi Nabi udah ngasih tahu dekatnya luar biasa. Episode ini kalau kita melihat ensiklopedia akhir zaman sih memang masih panjang ya. Tapi buat Allah sih nggak ada yang mustahil ya jemaah. Karena nanti ada Duhan, karena nanti ada Ya'jud, Ma'jud, ada Dajjal, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun membunuh Dajjal, membunuh babi. Nabi Isa mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Imam Mahdi juga masuk dalam rangkaian-rangkaiannya. Banyak nih. Nanti 3 tahun pertama sebelum kiamat itu jelang-jelang datang, kalian akan mengalami 3 tahun terberat dalam hidup kalian. Kering kerontang yang membuat kalian itu sulit untuk aktivitas. Karena bayangin kalau kering 3 tahun, nggak ada air yang bisa diakses, gimana kehidupan jemaah? Sekarang aja saudara-saudara kita, semoga Allah memuliakan beliau, di sebagian wilayah di Wonosobo kan sedang kekeringan. Semoga Allah merahmati, memuliakan beliau, memberikan kemudahan akses air buat beliau. Ini kan iklan lagi nih. Ini air nih sumber hidup nih jemaah. Nggak ada air mati kita. Kita bisa nggak makan, tapi kalau nggak minum mati kita jemaah. Air nih sumber kehidupan. Makanya kembali lagi ke ciri-ciri hari kiamat tadi, semua itu menghantarkan pada persiapan. Nabi tuh kalau bicara hari kiamat tuh nggak bicara tentang tanggalnya, menitnya, jamnya, harinya, waktunya aja. Tapi tuh Nabi tuh sering kepada persiapan. Lah kalau tahu ilmu itu diangkat, ya cari ilmu dong. Kalau tahu ilmu itu bakal dicabut, datang dong, hiasi dengan ilmu dong. Lah kalau tahu banyaknya kebodohan merajalela, jangan rela dan jangan diam aja saat kita menjadi hamba yang kurang berilmu dong. Saat kita tahu perzinahan merebak di mana-mana, apa tindakan kita? Dibuat solusinya dong. Solusinya yang ibu-ibu mendapati anaknya sebentar lagi jelang-jelang menikah, maka dia bisa memudahkan pernikahan anaknya, nggak dipersulit.
atau seorang anak yang sebentar lagi mau menikah, dia memastikan bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat, lalu dia ajukan kepada orang tua, sehingga orang tua minim alasannya untuk menolak karena validasi kesolehannya didapat, validasi kecerdasan dan keimanan didapat. Maka semuanya harus dilewati juga kayak gitu jemaah. Terus gimana caranya supaya nggak minuman keras merebak di mana-mana? Apapun powernya, minimalisir itu. Jemaah punya tempat kedai, maaf ya di kedai saya nggak jual item ini. Jemaah punya hotel, maaf ya di hotel saya nggak jual item itu. Saya pengusaha ini, maaf ya di usaha saya di semua toko kedai dan semua cabang-cabang toko saya ini nggak ada nih item ini. Kayak gituin jemaah. Karena salah satu jihad yang luar biasa adalah jihad tanda tangan. Jihadnya seorang yang punya power tuh dengan tanda tangannya. Mereka berjihad dengan tanda tangannya. Kalau seorang dai mungkin dengan ceramahnya beliau, tausiahnya beliau, dengan live streamingnya beliau. Kalau orang berharta dengan sedekah-sedekah dan kedermawanannya beliau. Kalau orang yang punya kuasa adalah dengan tanda tangannya beliau, tanda tangannya yang membuat beliau masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan buka sesi tanya jawab supaya lebih banyak bisa kita bertanya dan saling menjawab. Semoga apa yang tadi di refresh, diulang, itu jadi ilmu yang bisa terus kita bawa sampai nanti kita wafat insyaallah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Fadhol jemaah, kalau ada yang mau didiskusikan silakan hadirin. Silakan ibu, fadhol. Waalaikumsalam. Isi minum ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu, keluarga besar ibu, seluruh jamaah fikih insan mulia, dan semoga Allah memuliakan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Apakah seseorang itu yang telah menikah lalu kemudian suaminya belum menikah dipertemukan jodohnya, sudah berminat mau nikah? Orang belum nikah sudah berzina lalu bertobat. Kalau seorang, mohon maaf hadirin, pezina wafat sedangkan dia belum bertaubat, apa yang ia dapatkan? Nabi pernah cerita, Nabi melihat ada satu tungku, bawahnya api yang sangat besar, tungkunya besar, di dalamnya ada air mendidih menyala-nyala, dan ada sepasang laki dan perempuan yang direbus dalam satu tungku tersebut. Lalu Nabi pernah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa dia? Lalu malaikat pun menjawab, ya Rasulullah, beliau adalah seorang pezina laki-laki dan pezina perempuan. Direbus jemaah. Walaiyazubillah. Dan itu yang dia rasakan. Ingat ya jemaah, masuk syurga khalidina fiha abada, selamanya. Masuk neraka khalidina fiha abada, diazab selama-lamanya. Untuk yang belum taubat. Tapi kalau udah pernah berzina lalu bertaubat, sesungguhnya kita tahu kisahnya. Nabi bercerita dalam kisahnya seorang pelacur di riwayat Bukhari. Itu riwayat Bukhari ya. Jadi kisahnya seorang pelacur yang memberi minum anjing, itu hadis riwayat Bukhari sanadnya sahih. Adalah beliau seorang pelacur bertaubat, lalu dengan taubatnya dia berbuat baik, minta maaf sama Allah, bahkan tidak sedikit pun dia menunda dalam beramal salih kecuali kecuali bersegera dalam beramal salih, termasuk bersegera memberi minum seekor anjing yang kehausan. Karenanya dia pun diterima taubatnya, dimaafkan kesalahannya, dinilai kebaikannya sebagai kebaikan sempurna kalau dia bersegera, lalu dia pun masuk surga karenanya, karena taubat. Makanya kalau udah bicara taubat mah, semua dosa apapun dosanya pasti Allah maafkan dan Allah ampuni, asalkan taubatnya taubat nasuha. Kalau urusannya sama Allah, minta maaf. Yang pernah zina, minta maaf sama pasangan zinanya, mohon maaf atas apa dulu yang pernah terjadi, sekarang saya sudah taubat. Tapi kalau hakul adami, ada haknya anak Adam, pernah bawa kabur uangnya orang, bawa kabur barangnya orang, mencuri, apapun itu, gak akan dimaafkan sebelum terlunasi hakul adami itu.
Sebelum uangnya dibalikin, sebelum tasnya dikembalikan atau barang yang dicurinya dikembalikan. Itu hakul adam. Jadi begitu ibu, barakallahu fikum. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, silakan hadirin. Fadhol ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibunda. Diserempet sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan Allah memuliakan suaminya ibu, dilapangkan kuburnya, dan seluruh kaum muslimin dilapangkan kuburnya, dijadikan riyad min riyadil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia keluar dari rumahnya wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kalau dia fokusnya mencari ilmu, mencari kebaikan yang Allah hamparkan termasuk rezeki, wa huwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Suaminya ibu pulang dinas, berarti kan dalam urusan kerja. Kerja adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu menunaikan kewajiban. Sholat wajib, puasa Ramadan wajib, cari nafkah buat laki-laki itu wajib, dan itu kewajiban. Saat wafat sedangkan beliau dalam proses perjalanan pulang, maka wafatnya husnul khatimah, dan kita berbaik sangka wafat husnul khatimah Allah ganjarkan dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah yang dirahmati Allah, jadi husnul khatimahnya seseorang, dan mohon izin hadirin, kematiannya seseorang itu memang nggak pernah bisa kita duga, tapi kita bisa bersikap sebagaimana yang Rasul pernah ajarkan. Kalau datang apapun mengejutkan, enak atau nggak enak, membuat surprise yang kita terkaget-kaget sebab wafat ataupun yang lainnya, kita punya sikapnya adalah ridha bi qadaillah, ridhoilah semua takdir yang Allah tetapkan. Dan orang kalau sudah dipanggil pulang sama Allah tuh caranya apa aja. Bahkan ada yang nggak perlu nyerempet, nggak perlu sakit, nggak perlu harus kecelakaan, atau nggak perlu jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau waktunya wafat. Dan kita ini lagi ngantri bareng-bareng. Kain kafan kita udah siap, kapas-kapas penyumbat lubang hidung, telinga dan segalanya udah siap, plus liang lahat kita juga udah siap, tinggal nunggu kita masuk aja. Kapan waktunya Allahu a'lam bishawab. Yang muda-muda jangan ngerasa aman, tenang, saya masih muda, ntar kali umur 60-an, belum tentu umur kita nyampe kan. Siap-siap aja dari sekarang. Yang penting mah jadi hamba mah lurus-lurus saya lah jemaah. Jadi hamba mah lurus-lurus aja gitu. Pokoknya Allah suruh sholat ya sholat, Allah suruh gembira ya gembira. Jangan juga habis ngaji sepaneng mati aja lah ya Allah, mati. Enggak juga, habis ngaji itu ya relax. Yang penting beramal, wayahnya sedekah. Insya Allah semua kita wafatnya husnul khatimah. Husnul khatimah. Udah baik sangka aja sama Allah, tenang aja, besok kita matinya husnul khatimah. Mati dimanapun insya Allah, mudah-mudahan lebih-lebih kalau wafatnya di Mekah dan Madinah, mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Jadi ibu, suaminya ibu insya Allah nanti bertemu lagi sama ibu di syurganya Allah bersama-sama insya Allah. Karena janji Allah, alhaqna bihim zurriyatahum. Besok kamu itu kalau sama-sama beriman, suaminya beriman, istrinya beriman, ketemu nanti di syurga. Kalau nikahnya lebih dari 2 kali, Rasul pernah ditanya, sama siapa nanti dia ketemu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sama suaminya yang paling salih. Kata Rasulullah, sama suaminya yang paling salih. Lah kalau nikahnya 10 kali, nikah cerai atau nikah wafat, nikah meninggal, sama suaminya yang paling salih di antara suaminya yang pernah dia nikahi. Begitu aja. Barakallahu fikum. Lagi silakan hadirin. Silakan hadirin.
tentang mimpi Muhammad Qasim Ustaz yang beberapa kali itu saya seringkali lihat di YouTube ya Ustaz ya. Nah, beberapa mimpi ini kan sudah tersebar di beberapa ulama Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain. Apakah benar ini salah satu tanda Imam Mahdi yang sudah muncul gitu Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekolah besar dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, mimpi Muhammad Qasim itu mimpi apa hadirin? Mimpinya itu salah satunya tentang kejayaan Islam yang akan terjadi beberapa tahun ini dalam waktu dekat ini. Gitu. Mimpinya beliau. Iya. Lalu tersebar. Iya. Lalu dari mimpi itu siapa yang tidak nge-share ini maka dia akan celaka gitu? Atau jadi bahwa apa dalam waktu dekat ini Islam akan mengalami kejayaan. Kemudian beliau ini posisinya ada di Palestina seperti itu. Kemudian dia yang akan muncul menyelamatkan Islam seperti itu. Yang muncul menyelamatkan kaum muslimin siapa? Beliau siapa? Masih hidup orangnya? Katanya ada di Palestina dan orang Israel itu takut gitu. Sepengetahuan saya itu orang Palestina ini yang akan menyelamatkan Muhammad Qasim itu dan orang Israel takut gitu jika Muhammad Qasim ini muncul. Lah sekarang udah muncul belum? Udah. Dan berarti kan berdasarkan data yang sudah dilihat di YouTube itu sudah muncul. Katanya seperti itu. Apakah ada tanda? Oh iya, jazakumullah khairan. Kalau sudah muncul kan yang si Is ini kan takut. Sekarang takut nggak Is ini? Belum kan? Hadirin, jadi tentang mimpi dan segala macam Allahu a'lam bishawab. Tapi kaum muslimin itu dia bergerak dengan apa yang Allah firmankan yakni Al-Quran, dan dia bergerak dengan apa yang Rasul sabdakan, berarti hadis Nabi. Adapun mimpi untuk orang beriman, ada sebagian mimpi itu sebagai jawaban, iya. Tapi kalau mimpinya bertentangan dengan apa yang Nabi sabdakan, apa yang Allah firmankan, maka tentu kita lebih condong memegang kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Tentang ilmu itu Allahu a'lam bishawab. Secara hadis kami belum, mungkin karena keterbatasan ilmu kami ya jemaah, tapi kami belum pernah mendengar Rasul bersabda bahwasanya namanya adalah Qasim atau namanya siapa gitu, belum. Kalau Al-Mahdi Nabi sebut, Al-Mahdi Nabi sebut, tapi siapa beliau? Nabi menyebut cirinya saja. Namanya mirip seperti namaku, binnya mirip seperti binku, berarti Muhammad bin Abdillah. Namanya mirip seperti namaku, dan binnya pun juga mirip seperti binku kan. Ini kapannya? Allahu a'lam bishawab. Dan hadirin, apakah nanti setelah tertakluk saudara kita yang ada di Syam, tertakluk itu Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin, apakah tiba-tiba ujuk-ujuk kiamat? Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu karena sudah terjadi 3 kali penaklukan. Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan, Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan, Yusha bin Nun menaklukkan, lalu kembali lagi kepada mereka. Nanti kembali ke pangkuan kita kan kita nggak tahu episode keberapa nih. Apakah episodenya Sayyidina Umar? Ternyata belum. Apakah episodenya Salahuddin? Ternyata masih belum. Episodenya Yusha bin Nun? Ternyata belum. Nanti episodenya orang Wonosobo, Supardi bin Suparno misalkan. Ternyata loh, kita nggak tahu pembebas itu datang dari mana kan nggak tahu. Kalau pembebasnya dari Jawa ya namanya Pak Supardi bin Suparno misalkan. Yusha bin Nun namanya kan macam-macam tuh jemaah, kita nggak pernah tahu. Tapi ada tapinya jemaah.
apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu ya ada perannya kok untuk kesana. Apalagi perihal jihad itu kan memang ayat Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kamu mau jihad itu, ini pahami baik-baik ya jemaah, harus dengan ilmu nih. Makanya jihad di jalan Allah itu bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama kali disebut dalam ayat adalah dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta. Jadi kita berjuang, segigih-gigihnya perjuangan, tentu yang pertama bi amwalikum, dengan harta. Yang kedua wa anfusikum, dengan jiwa, ilmu, tenaga, waktu. Emang dipikir ini nggak lagi berjihad? Ini jihad ya? Jihad seorang wanita saat dia mencari ilmunya, saat dia keluar dari rumahnya mencari ilmunya, dihitung jihad fisabilillah. Jihad itu kan artinya sungguh-sungguh, lagi sungguh-sungguh nih berjuang di jalan Allah. Makanya kembali lagi hadirin, harta kita kalau memang bisa terlibat, terlibatlah. Ilmu kita kalau bisa libatkan, libatkanlah. Dan terkait mimpi yang tadi ditanyakan, Mbak, makasih banyak atas pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab, mimpi itu tidak tahu kebenarannya kami. Tapi kalau mimpi dari penjaga ini, kalau tidak di-share di kamu, maka kamu akan binasa 7 turunan. Segera disebarkan. Ini Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Sebaiknya dihentikan aja yang kayak gitu. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan hadirin. Di sana dulu Ibu. Silakan Mbak. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya, saya punya teman yang luar biasa, nggak biasa. Jadi punya suami yang satu itu nikah siri, yang satu itu biasa itu apa? Yang saya tanyakan, saya sebagai teman itu ikut berdosa tidak? Maksudnya ketika tahu temannya seperti itu. Quran surah Fatir Allah berfirman, ala taziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah memikul beban dosanya orang lain. Seorang teman tidak memikul beban dosanya temannya. Seorang anak tidak memikul beban dosa orang tuanya. Orang tuanya punya perkara riba, anaknya emang gak kena dosa ribanya. Orang tuanya punya hutang, itu urusan orang tuanya berhutang sama pihak yang menghutanginya. Anaknya mah gak ada urusan sama hal itu, karena kita gak memikul beban dosa. Tapi anaknya nanti orang tuanya wafat punya harta, menjual hartanya lalu melunasi hutang-hutangnya dari harta orang tuanya, iya. Catat aja mah, Anda punya hutang, Anda punya rumah, Anda wafat, anak Anda jual rumah Anda, melunasi hutang Anda, iya. Tapi kalau Anda tidak, Anda nggak punya apa-apa, anak Anda nggak bayarin utang Anda, ya nggak salah juga anak Anda. Nggak salah. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosanya orang lain. Tapi catat baik-baik terkait apa yang tadi disampaikan. Kalau perempuan punya 2 suami, yang pertama suami sah, yang kedua suami siri. Di antara dosa besar yang perempuan itu lakukan adalah perempuan ini berzina. Zina muhsan, zina dalam kondisi dia menikah. Dan saat perempuan punya 2 suami, zina dengan suami yang satunya lagi itu, suami sirinya. Siapa suami sahnya? Itulah suaminya. Suami sirinya zina dia sama suami itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan tidak diperkenankan dalam Islam perempuan menikah dengan lebih dari 1 laki-laki. Jadi begitu. Apakah sebagai teman kita kena dosanya? Jawabannya enggak. Karena kita enggak pernah memikul beban dosanya orang lain. Tapi fenomena ini ya harus iya. Kalaupun mau, kok solusinya ya hadirin, cerai sama yang sah, lalu menikahlah dengan
Ya gimana juga ya, sebenarnya ya salah juga sih itu. Salah. Kalau dia sudah bercerai lalu dia masa iddahnya selesai menikah lagi, benar. Maksudnya gitu loh jemaah. Tapi ini perempuan nikah masih dalam status pernikahan sama laki-laki yang lain, yang satunya zina. Tapi walaupun sah menikah tetap zina, jatuhnya zina. Nauzubillahi min dzalik. Pertanyaan terakhir. Aman ini nggak ada yang kebenet atau apa? Nggak ada. Tetap jalan? Soalnya biasanya ngomongin is sama yang itu suka-suka ibn. Kalau seorang laki-laki sudah menikah, lalu mau menikah lagi tanpa izin istrinya, apakah termasuk berzina? Pernikahan itu bukan disembunyikan ya jemaah, tapi ditampilkan, ditampakkan. Jadi ya baiknya memang izin. Dan yang namanya pernikahan pun juga tujuannya tidak, kan menikah untuk berbahagia ya, tidak untuk menyakiti ataupun untuk melukai dan yang lainnya. Tentu kita nggak menafikan bahwa hukum itu halal dalam Islam. Poligami halal dalam Islam dan diperbolehkan, tapi alangkah memang baiknya seorang suami itu izin kepada istri pertamanya jikalau beliau mau menikah. Dan nikahnya kalau bisa jangan disembunyikan, diberitahu, diumumkan, karena memang hakikat pernikahan adalah aulim walau bisyatin, umumkan walau dengan menyembelih 1 ekor domba atau 1 ekor unta atau kambing. Allahu a'lam bishawab. Begitu ibunda. Istri pertama yang tidak mengizinkan kembali kepada kehendak beliau, karena memang diperbolehkan dalam Islam. Kalau beliau merasa cukup, artinya saya nggak mau diperlakukan seperti ini, maka beliau menyudahi pernikahannya pun juga diperbolehkan. Menggugat cerai sebab karena itu pun juga diperbolehkan. Ataupun kalau beliau mau menerima lalu kemudian menerima kehadiran adiknya atau kakaknya, silakan. Gitu jadi. Allahu a'lam bishawab. Fadhal ibu. Ada yang istilahnya sensitif, ada yang enak aja, enjoy aja, sama-sama yang menjalankan dan yang tidak menjalankan sama-sama tidak tahu hukumnya. Nah, saya pagi ini ingin tahu hukum tentang pelaksanaan yasinan dan hukum pelaksanaan tahlilan. Kalau tahlil mana? Kalau tahlilan itu kan masyarakat mungkin Ustaz paham. Jazakumullah khairan jazak. Allahu a'lam bishawab ibunda, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lebih kompeten. Semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar. Allahu a'lam bishawab. Tapi pada dasarnya membaca Al-Quran itu baik, tapi dikhususkan dan dengan segala macam ada hal pengkhususan ataupun pengecualian, Allahu a'lam bishawab, nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lebih kompeten ibunda. Begitu ya ibunda. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazak. Sehat lancar berkah terus hadirin, semoga Allah mudahin semua urusan hadirin semua, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.